Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you are still happy, still excited, and always healthy. Ya, saya harap kalian tetap gembira, tetap bersemangat dalam belajar, dan selalu sehat ya belajar di rumah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menerima pengetahuan dan selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Yang Kuasa. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya kita sudah belajar tentang pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apakah dia? Iya, materi kita adalah numbers. Numbers dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia disebut dengan angka. Oke, materi ini diberikan pada siswa kelas 7 SMP. Tujuan pembelajaran. Nah, ketika kalian belajar, kita memiliki tujuannya. Kalian memiliki tujuan, dan begitu pula saya menyampaikan materi dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik yang pertama dapat memberi dan meminta informasi terkait number atau angka. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan apa itu cardinal number dan ordinal number. What is number? Apakah itu number? Apakah itu angka? Ya, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, angka itu penulisannya sama seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Ya, hanya saja ya, dalam bahasa Inggris, number ini dibagi menjadi dua jenis. Ya, dua jenis apa? Apa saja? Yaitu cardinal number atau bilangan biasa atau yang menyatakan jumlah, dan ordinal number adalah bilangan yang berurutan atau bertingkatan. Nah, seperti apa penggunaannya dan seperti apakah bedanya penulisan dan lain sebagainya, mari kita simak berikut ini. Oke, let's differentiate. Mari kita bedakan. Cardinal number. Cardinal number adalah bilangan yang menyatakan jumlah, ya. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini adalah cara pengucapan dan penulisannya. Ketika angka ini angkanya 3, maka penulisannya seperti ini. Dan bacanya 3. Selain ini, ada angka lain misalnya 100. 100 akan kita sebutkan dengan 100. 100, ya. Ketika kita menyebutkan 110, berarti 110. Sama seperti kita menyebutkan dalam bahasa Indonesia. Oke, next, ordinal number. Ordinal number adalah angka yang disebutkan dengan berurutan. Misalnya di sini adalah first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th. Oke. Apa
apakah itu ordinal number yang disebut berurutan? Ini adalah angka yang disebutkan secara berurutan. Misalnya pertama untuk first, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat. Nah, seperti itu seterusnya. Lalu bagaimana jika kita menulisnya dalam bentuk angka, tapi maknanya adalah pertama? Nah, perhatikan tulisan berikut. Ordinal number dengan menuliskan angka pertama adalah 1, angka 1 dituliskan, lalu tambahkan S dan T setelahnya. Dapat dari mana? Dari manakah S dan T ini? Adalah diambil dari 2 huruf setelah first. Kemudian second. Diakhiri dengan N dan D. Diambil dari kata second, ya, pada huruf kedua dari belakang. Demikian seterusnya. Ketiga diambil, kemudian R dan D diletakkan di belakang. Dengan maksud adalah ini tetap first, second, third, dan seterusnya. Oke, lihat pertanyaan berikut. How many people are there? Pertanyaan ini mengacu pada cardinal number, karena yang ditanyakan adalah berapa banyak orang. Yang dimaksud adalah dengan menanyakan jumlah. So, the answer is okay, 2. Ya, ada 2 orang, ya, 1 and 2. So, the answer is there are 2 people. 2 people. Okay, next. Oke, perhatikan di sini Jack. Jack menuliskan, I am in the middle of my older brother and little sister. Saya berada di tengah dari kakak laki-laki saya dan adik perempuan saya. Ya, saya berada di tengah. So, kalau kita pikir, kita bayangkan berarti Jack itu berada di tengah. Nah, ketika dia mengucapkan Jack is the blah 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 children in his family. Jadi Jack is the blah blah blah. Anak keberapakah dia? Anak kedua. So Jack is the second children in his family. Jack is the second children in his family. Jack adalah anak kedua di dalam keluarganya. Oke. Nah, di sini ada gambar. Dari gambar ini kita belajar untuk berhitung. Di sini bagaimana? I have 4 apples. I have 4 apples. Saya memiliki 4 apel. Okay, next. There are 5 handphones. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, I think that's all our material today. If you have any difficulties, let's discuss on the Google Classroom or WhatsApp. Ya, saya rasa sekian dulu materi kita pada hari ini. Jika kalian memiliki kesulitan, marilah kita berdiskusi, sharing, berbagi pada Google Classroom, ya, ada di forum Google Classroom atau melalui WhatsApp group atau melalui chat group WhatsApp, ya. Dan saya berharap kalian tetap bersemangat dalam belajar dan selalu bergembira. Utamakan kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Okay, I think that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.